beli buah di pasar. Arpine. Sebelum kita jelajah dunia maya, yuk belajar lindungi data biar makin pintar. Setiap hari tanpa sadar, kita membagikan potongan-potongan hidup kita ke internet. Nomor HP, alamat, foto, bahkan kebiasaan belanja. Tapi yang jarang kita sadari, data itu bisa disalahgunakan. Mulai dari spam, penipuan, sampai pencurian identitas. Hari ini kita bahas bagaimana melindungi diri di tengah dunia digital yang makin canggih dan makin beresiko. Bersama saya, Aisyah Nazira, dengan NIM 17056250063. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022, data pribadi adalah segala informasi tentang individu yang dapat mengidentifikasi seseorang. Ada dua kategori besarnya. Pertama, data pribadi umum, berisi nama, alamat, jenis kelamin. Kedua, data pribadi spesifik, mencakup biometrik, kesehatan, rekam finansial, dan data anak. Semakin sensitif datanya, semakin besar tanggung jawab pemilik platform untuk menjaganya. Data pribadi adalah emas di era digital. Perusahaan menggunakan data untuk iklan, sementara pelaku kejahatan digital memakainya untuk aksi yang jauh lebih berbahaya, seperti penipuan, phishing, pencurian identitas, bahkan membuka pinjaman online atas nama korban. Laporan Cisco tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 60% pengguna mengalami dampak nyata dari kebocoran data, mulai dari kerugian finansial sampai stres psikologis. Jadi, ini bukan isu sepele. Dalam dunia digital, perlindungan data dan hak konsumen adalah hal yang sangat penting. Di Indonesia, ada dua undang-undang utama yang mengatur tentang ini, yaitu UU PDP dan UU PK. Pertama, UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022. Ini adalah undang-undang yang secara khusus mengatur bagaimana data pribadi kita dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dilindungi. UU PDP memastikan bahwa setiap platform, aplikasi, perusahaan, atau lembaga yang memegang data pribadi harus: pertama, meminta persetujuan yang jelas. Kedua, memberitahu tujuan pengumpulan data. Ketiga, menjaga keamanan data. Keempat, tidak menggunakan data melebihi izin. Kelima, bertanggung jawab penuh jika terjadi kebocoran. UU PDP juga memberikan kita banyak hak sebagai pemilik data, seperti hak mengakses, memperbaiki, menghapus, hingga mendapatkan informasi apabila data kita bocor. Kedua, ada UU PK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999. Undang-undang ini fokusnya bukan pada data, tetapi pada hak-hak konsumen secara umum saat membeli atau menggunakan barang dan jasa. UU PK menjamin hak konsumen atas: pertama, keamanan. Kedua, kenyamanan. Ketiga, informasi yang benar. Keempat, perlindungan dari praktik yang menipu atau merugikan. Dalam era digital sekarang, perlindungan data juga menjadi bagian dari perlindungan konsumen. Makanya, UU PK melengkapi UU PDP. Konsumen berhak tahu bagaimana data digunakan dan berhak mendapatkan layanan yang aman. Teman-teman, Indonesia beberapa kali mengalami kebocoran data besar, mulai dari data pengguna layanan digital, data pelanggan telekomunikasi, hingga data kesehatan. Akibatnya,
ribuan orang menerima SMS penipuan, WA phishing, bahkan ada yang identitasnya dipakai untuk buka pinjaman online ilegal. Kasus-kasus ini menjadi alarm keras bahwa sistem keamanan digital belum sempurna. Dan kita sebagai pengguna harus lebih aware. Walau dunia digital penuh resiko, kita bisa memperkuat tameng pelindungan diri dengan langkah sederhana. Gunakan password kuat dan aktifkan two-factor authentication. Jangan klik link aneh atau mencurigakan dari orang yang gak dikenal. Batasi jumlah informasi pribadi yang kamu posting di media sosial. Cek ulang nih izin aplikasi sebelum menginstal. Gunakan jaringan internet yang aman. Ingat, OTP tidak boleh diberikan ke siapapun, bahkan yang mengaku dari pihak resmi. Langkah kecil, dampaknya besar. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP hadir sebagai payung hukum utama di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana data dikumpulkan, diproses, disimpan, hingga dihapus. Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif, denda, bahkan pidana. Di sisi lain, UU-PK melindungi konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Kombinasi kedua undang-undang ini memastikan bahwa kita sebagai konsumen memiliki perlindungan yang kuat. Data pribadi adalah bagian dari identitas kita. Kalau kita tidak menjaganya, orang lain yang akan memanfaatkannya. Semoga video ini membantu kamu lebih sadar dan lebih siap menghadapi resiko digital. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang melek perlindungan data. Baik, saya tutup dengan pantun. Ke pasar baru membeli lada, Cakep. pulangnya singgah membeli jamu. Artinya, Jaga baik-baik data pribadi kita agar aman dunia digitalmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.